Selamat siang, perkenalkan saya Dinda Faiz Satriamanurung dengan NIM C01020006 akan membahas tentang tugas saya mikrobiologi pangan mengenai fermentasi, yaitu judulnya fermentasi tahu susu sapi yang disubstitusi sebagian dengan tahu kedelai. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Yang kedua, secara umum fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik, akan tetapi definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa ekseptor eksternal. Lalu, proses fermentasi adalah proses respirasi tanpa adanya oksigen yang mampu merubah sebagian atau seluruh komponen pangan menjadi asam laktat, etanol, dan karbon dioksida. Masuk ke dalam pendahuluan. Pendahuluan yang pertama yaitu pembuatan tahu dilakukan dengan memanaskan susu yang masih baik serta menggunakan api kecil sampai mendidih. Kemudian ditambahkan bahan penggumpal atau getah pepaya sehingga terbentuk gumpalan. Yang kedua, tahu yang digumpalkan dengan getah pepaya memiliki sifat fisik berwarna putih, tekstur keras, dan cita rasa dan aromanya khas susu dan tidak pahit. Lalu, untuk mendapatkan cita rasa yang berbeda dari tahu biasanya, dilakukan modifikasi terhadap proses pembuatan tahu susu dengan penambahan tahu kedelai dan difermentasikan dengan menggunakan Lactobacillus lactis. Masuk pada bagian yang ketiga yaitu proses pembentukan. Yang pertama yaitu pembuatan starter culture Lactobacillus lactis. Media MRS ditimbang 5,2 gram dan media agar 2,5 gram. Kemudian media tersebut dimasukkan ke dalam air Lemanier dan ditambahkan aqueous 100 ml. Panaskan hingga mendidih dan tuang ke tabung reaksi lalu ditutup dengan kapas dan aluminium foil. Media disterilkan dalam autoclave selama 15 menit lalu disimpan dalam lemari es. Selanjutnya, susu skim ditimbang sebanyak 25 gram, kemudian tuang ke dalam air Lemanier dan tambahkan susu sapi menjadi 100 ml, aduk hingga homogen. Larutan tadi dipasteurisasi selama 15 menit dengan suhu 80 derajat Celcius. Lalu ditambahkan Lactobacillus lactis sebanyak 10 oz dan diinkubasi dalam shaker inkubator selama 24 jam. Lalu yang kedua, pembuatan larutan getah pepaya. Buah pepaya muda dibersihkan sebelum ditaruh menggunakan kapas beralkohol sebesar 70%. Sebanyak 5 gram getah diencerkan dengan air suling menjadi 100 ml dan diaduk. Larutan getah didiamkan selama 15 menit dan disaring dengan kain saring untuk memisahkan endapan getah dengan larutan getah pepaya. Lalu yang ketiga yaitu penggumpalan susu sapi. 1 liter susu sapi yang telah disaring dipanaskan dengan suhu 80 derajat Celcius. Setelah mendidih, dilakukan penambahan getah pepaya sedikit demi sedikit sebanyak 2 ml sampai terbentuk gumpalan. Gumpalan kemudian dipisahkan dari whey dengan menggunakan kain saring untuk menyaring sehingga terbentuk tahu susu. Lalu yang keempat yaitu pembuatan tahu kedelai. Kedelai yang telah disortasi kemudian dicuci bersih dan direndam selama 3 jam dan dipanaskan selama 5 menit. Lalu digiling dengan perbandingan 1:6 dengan air panas. Disaring untuk memisahkan antara ampas dan susu kedelai. 1 liter susu kedelai kemudian digumpalkan dengan menambahkan larutan cuka sebanyak 2 ml selama 30 menit. Dilakukan penyaringan untuk memisahkan gumpalan protein dengan whey. Gumpalan kemudian dicetak dengan cetakan dan dilanjutkan proses pengepresan sehingga terbentuk produk tahu kedelai. Lalu proses yang kelima yaitu pembuatan tahu susu fermentasi.
Penggabungan antara gumpalan susu dan tahu kedelai dilakukan sesuai perlakuan. Perlakuan 1, tahu susu sapi sebesar 85% berbanding tahu susu kedelai sebesar 15%. Perlakuan yang kedua yaitu tahu susu sapi sebesar 80% berbanding tahu susu kedelai sebesar 20%. Dan perlakuan yang ketiga yaitu tahu susu sapi sebesar 75% berbanding tahu susu kedelai sebesar 25%. Penambahan Lactobacillus lactis sebanyak 2% pada masing-masing perlakuan dan diaduk menggunakan mixer hingga homogen dengan kecepatan rendah. Lalu dicetak, kemudian diinkubasi selama 48 jam. Penyimpanan dilakukan selama 1-3 minggu. Lalu selanjutnya hasil tahu susu dimodifikasi, diamati dengan uji fisik yaitu tingkat kekenyalan dengan menggunakan alat tekstur analyzer dan uji organoleptik yang dilakukan. Masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu uji fisik atau kekenyalan tekstur. Ini adalah gambar 1 hasil dari percobaan tekstur. Berdasarkan gambar yang dapat dilihat bahwa hasil uji kekenyalan menunjukkan tingkat kekenyalan tertinggi yaitu pada perlakuan 85% berbanding 15% yang disimpan selama 2 minggu, sedangkan tingkat kekenyalan terendah pada perlakuan 75% berbanding 25% yang disimpan selama 1 minggu, dikarenakan adanya penambahan tahu kedelai di mana antara protein tahu susu sapi dengan tahu kedelai memiliki sifat dan kekenyalan tidak sama. Lalu penambahan tahu kedelai, lama penyimpanan dan interaksi antara lama penyimpanan dengan penambahan tahu kedelai berpengaruh pada tekstur atau kekenyalan pada tahu susu yang disubstitusi sebagian dengan tahu kedelai. Lalu uji organoleptik metode hedonik. Gambar di samping yaitu pengujian tentang warna. Gambar tersebut menunjukkan yang disukai panelis adalah perlakuan 75% berbanding 20% yang disimpan selama 1 dan 2 minggu. Lalu, hal ini berarti bahwa adanya daya terima panelis terhadap warna pada fermentasi tahu susu yang dihasilkan termasuk dalam kategori agak suka sampai suka. Kemudian diketahui bahwa warna pada tahu disebabkan oleh pengaruh dari kandungan lemak yang terdapat dalam susu. Selanjutnya pada bagian aroma. Gambar di samping menunjukkan bahwa aroma yang disukai panelis adalah pada perlakuan 80% berbanding 20% yang disimpan selama 2 minggu. Sedangkan aroma yang tidak disukai pada perlakuan 75% berbanding 25% yang disimpan selama 3 minggu. Hal ini disebabkan karena adanya bakteri Lactobacillus lactis yang menghasilkan aroma asam laktat yang kurang disenangi oleh panelis. Selanjutnya pada bagian rasa. Gambar di samping menunjukkan bahwa rasa yang disukai panelis pada perlakuan 80% berbanding 20% yang disimpan selama 2 minggu. Sedangkan rasa yang tidak disukai panelis pada perlakuan 75% berbanding 25% yang disimpan selama 3 minggu. Hal ini dikarenakan bahwa interaksi lama pemanasan dan level pemberian enzim papain berpengaruh tidak nyata terhadap kesukaan tahu susu karena pemberian enzim papain yang semakin tinggi dengan lama pemanasan yang relatif singkat diduga memperlambat proses penggumpalan kasein dalam susu dan rasa yang semakin pahit pada susu akibat level yang terlalu tinggi. Selanjutnya pada tekstur. Gambar di samping menunjukkan bahwa tekstur yang disukai panelis pada perlakuan 85% berbanding 15% yang disimpan selama 1 minggu. Sedangkan tekstur yang tidak disukai panelis pada perlakuan 75% berbanding 25% yang disimpan selama 3 minggu. Hal ini dikarenakan perbedaan sifat fisik protein tahu susu sapi dengan protein tahu kedelai.
Banyaknya produk yang dihasilkan disebabkan karena hasil yang diperoleh banyak mengandung air yang sulit dipisahkan dari produk padatan. Karena proses penggumpalan yang kurang sempurna, maka produk yang dihasilkan mempunyai tekstur tidak bagus. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang disimpulkan bahwa perlakuan terbaik fermentasi tahu susu yang disubstitusi dengan tahu kedelai yaitu perlakuan tahu susu sapi sebesar 85% berbanding tahu susu kedelai sebesar 15%, baik dari segi kekenyalan maupun tingkat kesukaan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan, kesalahan penyampaian, dan penulisan yang masih salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.